Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Julianti, guru kimia SMA Negeri 1 Patamuan, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Padang Pariaman. Berikut adalah video aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Patamuan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua hingga saat ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW atas bekal petunjuknya, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapak Ibu semua telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam kegiatan Kombel SMA Negeri 1 Patamuan. Kegiatan yang rutin kita laksanakan selama sekali 2 minggu, tanggal 28 dan tanggal 14 setiap bulannya. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Dewi Julianti. Semoga kegiatan kombel kita ini bisa memberi manfaat, membuka wawasan dan pandangan baru kita dalam menghadapi siswa-siswa kita, menghadapi problem yang kita hadapi di sekolah, dan dapat kita terapkan dalam keseharian kita. Sebelum kita mulai, kita ucapkan dulu sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Oktil Arfian. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guru-guru kami yang muzik dan berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Dengan rasa bahagia kita ungkapkan perasaan yang senang kita bagi kita kepada Allah, karena ada banyak poin yang insyaallah menjadi pahala bagi kita dan kapasitas kita sebagai pendidik di SMA 1 Patamuan. Salawat serta salam kita persembahkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan tema kegiatan pada siang ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman berupa budaya positif. Nah, sebenarnya kalau secara khusus ini terkait juga dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Ibu Dewi sebagai calon guru penggerak. Tapi tentu saja kehadiran kita di sini tidak hanya sekedar menyukseskan kegiatan atau program yang kebetulan sedang dilaksanakan oleh Dewi, tetapi juga memetik hikmah, poin-poin atau apapun hal-hal yang barangkali sebenarnya secara umum sudah kita pahami, namun paling tidak bisa untuk mengingatkan kita bagaimana sebenarnya budaya positif itu di lingkungan sekolah, termasuk untuk anak didik kita sendiri. Jadi kegiatan itu bisa dalam kapasitas saat kegiatan ekstrakurikuler ya Bu Dewi ya, atau kegiatan-kegiatan positif lainnya di sekolah. Yang jelas di situ sesuai dengan nama kurikulum kita, itu kurikulum merdeka, membuat situasi bagaimana siswa itu merasa merdeka dalam arti positif, termasuk diantaranya berpikir positif, menghargai apapun kegiatan mereka yang memang paling tidak mereka niatkan untuk kebaikan segala aktivitas yang ada di sekolah ini. Langsung saja untuk menghemat waktu ya, kita buka kegiatan kombel kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah atas penjelasannya. Selanjutnya langsung pemaparan materi oleh rekan kita Ibu Dewi Julianti. Kepada Ibu Dewi kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Mutia yang telah memandu acara ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di dalam ruangan ini dengan serius ingin mengikuti penyebaran, pemahaman, dan penerapan pengalaman saya dalam budaya positif di SMA Negeri 1 Patamuan. Baiklah, kepada Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya akan mengecek konsentrasi terlebih dahulu. Untuk cek konsentrasi kali ini, kita akan tebak gambar. Kepada Bapak Ibu, siapa yang tahu kalimat yang terdapat pada gambar yang ada di depan? Oke, Ibu Fitrah, disilakan. Sapu, tangan merah. Oke, mari kita cek apakah benar. Oke, plus untuk Ibu Fitrah ya, yang telah benar jawabannya, yaitu sapu tangan merah. Oke, supaya lebih meningkatkan konsentrasi lagi, gambar yang kedua. Oke, ada yang tahu, Bapak Ibu? Air mata. Oh, air mata India, Panton. Ada bilang air mata India, ada bilang air mata ibu, ada yang air mata pengantin. Mari kita cek. Oke, yang benarnya adalah air mata pengantin. Oh ya, masih Ibu Fitrah. Ternyata Ibu Fitrah itu ahli dalam tebak gambar, begitu ya. Bahkan dia ahli dalam menebak gerak mata saja sudah ahli, gitu ya. Oke, applause untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini. Oke, untuk materi disiplin positif, di mana konsep intinya itu ada perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ada 8 subtopik yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Supaya semuanya bisa kita bahas, berarti kita singgung secara umum. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana Bapak Ibu di sini semuanya juga sudah mengetahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada itu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana itu ada stimulus respon tentang dunia, kemudian ada teori kontrol tentang dunia. Untuk stimulus respon tentang dunia, yang pertama itu ada realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan untuk teori kontrol tentang dunianya adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrol tentang dunianya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Tentang teori kontrol dunianya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain.
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah, sedangkan untuk teori kontrol tentang dunianya model berpikir menang-menang. Kemudian disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, kemudian tanpa ancaman dan tanpa hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi harapannya penerapan budaya positif ini peserta didik kita itu berubahnya bukan karena faktor ekstrinsik dari guru atau orang lain. Jadi kita berusaha menumbuhkan faktor intrinsik yang ada pada peserta didik itu sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Jadi contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi itu ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada IBO Primary Year Program, kemudian 9 pilar karakter Indonesia. Untuk profil pelajar Pancasila sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kritis, kreatif, dan gotong royong. Kemudian untuk IBO Primary Years Program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, komitmen, kreativitas, dan kerjasama. Kemudian untuk 9 pilar karakter itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan. Kemudian untuk kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Di mana menurut Dr. William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, setelah itu kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Untuk kebutuhan dasar manusia bertahan hidup yaitu adalah keinginan manusia untuk mempertahankan kehidupannya supaya kehidupannya bisa berlangsung. Sedangkan untuk kasih sayang dan rasa diterima itu adalah keinginan untuk saling terhubung dan terkoneksi dengan orang di sekitarnya. Kalau untuk kebebasan itu berhubungan dengan kemandirian di mana dia bebas untuk menentukan pilihan dan tujuan hidupnya. Kalau untuk kesenangan itu berhubungan dengan kebahagiaan, hal yang ingin dicapai dan dimiliki. Sedangkan untuk kebutuhan dasar penguasaan itu ingin menguasa atau ingin diakui oleh orang lain. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Kemudian ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu adalah 3 motivasi yang memotivasi seseorang dalam berperilaku. Kemudian untuk konsep disiplin dengan identitas gagal, yang pertama yaitu dengan hukuman, di mana hukuman itu dapat menyakitkan, tidak dan merasa tidak nyaman, kemudian membuat murid takut, memaksa murid, dan menyembunyikan kesalahan, serta murid menjadi rendah diri. Sedangkan kalau penghargaan itu efeknya tidak efektif, kemudian merusak hubungan yang menimbulkan sifat iri dari rekan atau teman dari siswa kita. Setelah itu dia bisa mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya sendiri. Sedangkan untuk konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi yang pertama yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, kemudian murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan kalau restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain karena pada teori restitusi ini itu ada konsepnya win-win solution. Jadi yang melakukan kesalahan itu dimenangkan dan yang menjadi korban juga tidak dirugikan. Kemudian teori kontrol, di mana peserta didik mengontrol dirinya sendiri dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi itu sendiri yaitu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, karena azan kita berdiri sejenak.
Baiklah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk ciri-ciri restitusi itu sendiri, yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan. Setelah itu kita memberikan tawaran bukan paksaan kepada peserta didik. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dari peserta didik kita. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi harapannya murid yang berbuat salah ini tidak dikucilkan atau keluar dari kelompoknya. Kemudian ada perbedaan, contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, di mana kalau dia hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat pada tiang bendera selama 1 menit contohnya. Kemudian guru marah dan membuat murid takut. Sedangkan kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Setelah itu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan pada restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas dulu kepada peserta didik atau keyakinan dirinya dan membantu siswa tersebut menyelesaikan masalahnya. Jadi ditanyakan dulu penyebab siswa tersebut tidak mengerjakan PR. Setelah itu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kita masuk ke 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu ada penghukum, di mana penghukum ini memberi hukuman kepada orang yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan. Setelah itu ada pembuat rasa bersalah, yaitu dengan memberikan kata-kata yang membuat peserta didik tadi merasa bersalah. Setelah itu ada posisi kontrol sebagai teman. Kemudian ada posisi kontrol sebagai pemantau yang selalu memantau dan menghitung berapa kesalahan yang telah dilakukan oleh peserta didik tersebut. Dan yang kelima itu adalah manajer. Kalau sesuai dengan idealnya, harapannya sebagai budaya positif, posisi kontrol yang terbaik itu adalah yang bersifat sebagai manajer. Jadi kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi. Kita memposisikan diri kita dari 5 posisi tersebut. Misal kita ambil kasusnya, kalau di sekolah kita kan sering itu. Yang pertama itu siswa telat datang ke sekolah. Kemudian yang kedua, siswa kita sering memakai seragam yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi seharusnya bukan baju itu yang dipakai hari ini, ternyata memakai baju yang lain gitu ya. Misal hari Selasa itu seharusnya masih putih abu-abu, ternyata dia sudah memakai baju batik gitu kan. Atau seharusnya hari Rabu itu pakai baju batik, dia pakai baju pramuka. Kan sering anak kita seperti itu ya Bapak Ibu. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, maka kita akan mengatakan kepada peserta didik tersebut, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Misal kalau itu kita suruh mereka berbaris. Jika kita atau memposisikan diri kita sebagai orang pembuat rasa bersalah, maka kata-kata yang mungkin akan diucapkan yaitu, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu, sehingga kata-kata tersebut membuat siswa kita merasa bersalah. Selanjutnya itu sebagai pemantau, seperti kata-katanya adalah kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Seperti yang sering kita ucapkan di sini kan,
kapatang awak kini awak aja baru awak ke awak aja model utari itu kan yang sering kita temui di sini ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengatakan seperti itu kepada peserta didik kita, berarti kita memposisikan diri kita yaitu sebagai pemantau. Kita selalu menghitung-hitung kesalahan yang telah dilakukan oleh siswa kita. Kemudian ada juga posisi sebagai teman. Kalau sebagai teman itu kata-katanya, ayolah yang tertib, ibu guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi dia tidak begitu menyudutkan peserta didiknya, tapi memposisikan dirinya sebagai teman yang bisa diajak berdiskusi dan memahami dirinya sendiri. Kemudian posisi kontrol yang kelima yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Kata-katanya mungkin saja seperti, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita tidak menghakimi peserta didik, tapi kita mengembalikan kepada mereka mengenai perilaku yang telah dilakukannya tersebut. Jadi seseorang itu kan melakukan tindakan pasti ada alasannya. Jadi kita tanyakan dulu kepada peserta didik kita apa alasannya melakukan tindakan tersebut. Kemudian ada itu keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas ini adalah keberlanjutan atau sesuatu hal yang lebih kuat sifatnya daripada pernah kita bikin kesepakatan kelas, gitu ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu semuanya mungkin pernah membuat kesepakatan kelas. Pernah Bapak Ibu? Oh, pernah, gitu ya. Jadi keberlanjutan dari kesepakatan kelas itu adalah keyakinan kelas. Setelah mereka sepakat, lalu mereka meyakini nilai-nilai yang ada pada keyakinan kelas tersebut. Kemudian mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Jadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu contoh-contohnya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat waktu corona dulu? Kemudian kalau di sekolah kita penerapannya, mengapa peserta didik itu harus memakai sepatu berwarna hitam? Kemudian mengapa rambutnya harus ada ukuran panjangnya? Kenapa tidak boleh berkuku panjang lain dan sebagainya, gitu ya? Oke, selanjutnya itu bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Dia bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Dia sedikit biar mudah diingat. Dia berupa pernyataan universal, dapat diterapkan di kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu apabila suatu waktu nanti keyakinan kelas itu tidak sesuai lagi dengan kondisi zamannya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, gitu ya, adalah segitiga restitusi. Jadi 3 posisi dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada posisi menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu adalah salah satu kata yang bisa kita utarakan ketika kita ingin menstabilkan identitas dari peserta didik. Untuk validasi tindakan yang salah, contohnya kita bisa mengatakan semua perilaku memiliki alasan. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, jika seseorang melakukan suatu tindakan atau bersikap, pasti ada hal yang mengalasani atau mendasari tindakan tersebut. Jadi terlebih dahulu kita menanyakan alasan kenapa tindakan tersebut dilakukannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Kemudian satu lagi, ketika pada posisi menstabilkan identitas, kata-kata lain yang mungkin bisa diucapkan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau pada posisi validasi tindakan yang salah, itu adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif
untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Pada kondisi menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu adalah contoh-contoh kata yang bisa kita gunakan pada saat melaksanakan segitiga restitusi. Untuk materi mungkin cukup sampai di sini supaya Bapak Ibu tidak tegang dan lebih rileks lagi dalam mengikuti kegiatan kombel ini. Alangkah lebih baiknya kita ice breaking sedikit dulu ya Bapak Ibu. Ya, oke, Bapak Ibu dipersilahkan untuk mencari posisi senyaman mungkin atau berdiri di tempat duduknya masing-masing juga boleh. Yang penting ada space untuk bergerak gitu ya. Berdirinya di sekitar kursi ya Bapak Ibu, jangan berdiri di tempat duduk, takutnya nanti ketinggian jatuh. Oke. Boleh keluar ya Pak Ibu, di sebelah sini juga boleh. Iya, beda. Oke, boleh di tengah-tengah lorong itu ya Bapak Ibu. Saya di tengah lorong Pak Ibu. Bu Sri boleh berdiri di tengah-tengah ya. Oke, Bu Fitri sama Bu Fitra. Oke, biar kita lebih rileks lagi ya Bapak Ibu. Dari tadi materinya itu aja, terasa mau nonton. Bapak Ibu kembali ke tempat duduknya. Butuh jus Nena? Oke, boleh.
Bapak Ibu yang di sini saya traktir jus, tapi saya butuh ada yang pergi membeli gitu. Siapa yang bersedia menolong untuk membeli hari ini dapat traktiran jus dari Bu DJ. Oke, kita makan ini jus sama-sama ya. Tolong dipesan, nanti saya transfer. Silakan ditelepon, boleh. Berarti lagi kan untuk orang TU3 ya Kak. Oke, Bapak Ibu, tadi kan itu materi tentang budaya positif yang kita pahami gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang lebih memahami dari saya. Sementara itu kan teorinya gitu. Terus penerapannya seperti apa? Oke, itu lagi ya. Jadi Bapak Ibu, saya sudah mencoba menerapkan restitusi ini di sini seperti itu, berarti ada skenarionya dan videonya juga sudah saya sediakan. Mari kita lihat bersama-sama mengenai video penerapan restitusi di SMA Negeri 1 Patamuan gitu ya. Oke, kita cari dulu. Oke, mohon bersabar ya Bapak Ibu. Sepertinya jaringan kita lagi ada problem. Mungkin ini bisa kita kadukan ke Ibu Operator kah? Ada jaringan ini. Dari gap itu Abak Wi Abak Dewi koyo pamale Kak. Abak Dewi Kak. gue dapat tiba sih kerja ini menutup jadi itu ya dong Kak, Amak Dewi. Koyo Dewi Cik. salah tuh. 20 salah. dah ada lagi nih Tahu. apa selamat ini Salam sebut. ada pisang apa ada pisang Mana ya tadi? iya tuh lah Itu lah kan lebih kecil. nak kalau kereta kalau kerja Shaking. Jadi demonstrasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Patamuan, contohnya ini Bapak Ibu. Sudah saya upload di YouTube channel milik pribadi gitu ya. Ini terjadi secara ada itu apa namanya, ada skenario nya, berarti bukan secara alami gitu ya. Solusi bersama untuk membantu Felicia menyelesaikan masalah ini ya. Iya, baik Bu. Ibu tahu pasti Felicia memiliki alasan kenapa Felicia tidak sengaja belajar lagi. Ya Bu, saya kalau misalnya dari kantor saya itu memiliki misalnya
Felicia masih ingat nggak tentang kesepakatan kelas yang telah kita bikin bersama-sama? Iya, Felicia masih bisa nggak mengingat dan menyebutkan apa saja kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama-sama? Ingat Bu, yaitu di samping itu berdoa sebelum belajar dan setelah belajar harus mungkin bulan kita dalam hari dan mengenalkan guru dalam mendengarkan. Apakah hidup di kelas merupakan salah satu cara menghormati orang lain, Felicia? Tidak benar. Tapi kamu pasti juga mendapatkan rasa senang karena bisa tidur. Tapi tidur di waktu jam pelajaran itu tidak baik, Felicia. Sekarang, solusi apa yang dapat Felicia berikan ke ibu agar jam pelajaran berikutnya Felicia tidak tidur lagi di kelas? Saya di rumah akan tidur lebih awal dan tidak begadang sampai larut malam, Bu. Dan di kelas tidak mengantuk dan tidur lagi. Ibu mengerti. Kelak Felicia pasti ingin menjadi orang yang sukses, kan? Iya, Bu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk saling melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama demi mencapai sebuah kesuksesan. Jadi, Felicia jangan ulangi perbuatan tadi ya. Ya, sama-sama ya. Sekarang silakan kembali ke kelas dan bergabung sama teman-teman. Video berikutnya, video kedua itu Bapak Ibu, kondisinya peserta didik tersebut mencontek buku catatan di saat ujian. Iya, Bu. Tadi saya melihat buku untuk mencari jawaban ketika sedang mendalam, Bu. Mengapa kamu mencontek saat ujian, Nadira? Ibu tahu, kamu pasti punya alasan kenapa kamu membuka buku. Apakah tadi malam kamu tidak belajar? Tidak, Bu. Jadi semalam saya lupa kalau hari ini ada ulangan, Bu. Jadi saya kasihkan nonton televisi, Bu. Kalau saya lupa untuk belajar, Bu. Menonton televisi boleh saja, karena kita juga membutuhkan hiburan. Meskipun tidak ada ulangan hari ini, Nadira harus tetap belajar. Jadi Nadira harus pandai mengatur waktu agar tidak merugikan diri Nadira sendiri. Ya, Bu, saya minta maaf. Apakah Nadira tahu nilai apa yang tidak sesuai jika Nadira mencontek saat ujian berlangsung? Nilai kejujuran, Bu. Nah, apakah Nadira meyakini keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama? Sudah, Bu. Jika Nadira telah meyakini keyakinan kelas kita, namun belum bisa menjalankannya, lalu bagaimana usaha Nadira menjalankan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama? Saya harus pandai membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua di rumah. Dan saya harus belajar walaupun tidak ada ulangan bagian ini. Oke, Nadira, menurut Ibu, meskipun kita sedang melakukan hal yang kita senangi, kita harus pandai membagi waktu agar kita tidak merugikan diri kita sendiri. Bagaimana menurut Nadira? Iya, Bu. Oke, untuk sekarang Ibu harap Nadira bisa membagi waktu dan menjalankan keyakinan kelas yang telah kita buat. Apakah Nadira setuju? Ya, sama-sama Nadira. Sekarang Nadira silakan kembali ke kelas dan bergabung bersama teman-teman Nadira. Baik, Bu, saya permisi dulu. Baiklah, itulah contoh penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita, gitu ya Bapak Ibu. Mungkin ada muncul pertanyaan dari Bapak Ibu, itu kan ada skenarionya, yang murni tanpa skenario ada nggak sih, gitu kan? Jadi memang benar, telah saya cobakan juga ya Bapak Ibu yang tanpa skenario, dimana waktu itu saya ambil peserta didiknya pada hari itu bertepatan pula ada Radit, gitu ya, Radit Ardianto. Jadi waktu itu telah diusahakan melakukan restitusi dengan siswa yang bersangkutan. Kemudian alasannya telat itu karena telat bangun. Nah, telat bangun alasannya lagi karena telat juga tidurnya. Lalu saya tanyakan, kenapa bisa telat tidurnya? Alasannya yaitu main game. Terus saya tanya, jadi tujuan main game itu apa? Katanya ingin mencapai kesenangan aja, Bu, katanya.
Berarti kan ada kebutuhan dasar manusia tadi yang berusaha dipenuhi oleh Radit, di mana yaitu kebutuhan akan kesenangan. Jadi waktu itu saya beri tawaran bagaimana kalau main gamenya itu dikurangi durasi waktunya, jadi kan bisa tidur lebih awal tuh. Terus satu lagi waktu itu juga sudah saya tawarkan untuk membuat alarm di HP-nya dan langsung dibuat alarm pada waktu yang bersamaan waktu saya panggil itu, dan akhirnya ada beberapa hari dia tidak telat, namun sekarang telat lagi gitu kan. Jadi kalau kasusnya seperti itu saya tidak boleh melepaskannya, jadi seharusnya saya panggil lagi, ditanya lagi kenapa telat lagi Radit gitu. Jadi itulah tugas kita bersama-sama gitu ya Bapak Ibu dalam. Iya Bapak, ya Bu. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin memberikan pertanyaan tentang penerapan budaya positif ini, saya persilahkan. Ada Bapak Ibu pertanyaan mengenai penerapan budaya positif? Boleh Bapak Ibu. Jika nanti solusinya kurang pas rasanya dengan jawaban saya, nanti maka kita carikan solusi bersama-sama. Oke, kepada Ibu Mutia dipersilakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tadi Bu Dewi sudah menjelaskan yang menarik bagi saya itu salah satunya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Tadi Bu Dewi sudah jelaskan ada 5 tadi ya, kebutuhan dasar manusia, ada kebahagiaan, diterima. Tapi ada satu hal yang menarik bagi saya yaitu yang mengenai penguasaan. Nah, itu mungkin karena rasa penasaran ya Bu ya, boleh dijelaskan lebih jauh Bu mengenai yang penguasaan tadi. Mungkin sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mutia atas pertanyaan yang telah diberikan. Mungkin pertanyaannya saya tampung dulu atau masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke, kepada Ibu Eti dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan temanya tadi yaitu penerapan budaya positif. Kalau dari contoh yang kita lihat tadi itu terutama sekali adalah di kelas. Ya. Bagaimana kalau kita lihat kondisi di sekolah kita ya, kita di kelas tapi secara menyeluruh di sekolah itu ada beberapa permasalahan-permasalahan yang timbul ya, seperti setiap pagi adanya masih banyak siswa yang terlambat, dari hari ke hari bukannya berkurang, malah kadang-kadang semakin banyak ya. Bagaimana cara penerapan kita dengan melaksanakan beberapa tahap budaya positif tadi untuk menangani masalah yang ada di sekolah, dan bagaimana apakah siapa-siapa saja yang perlu terlibat di sini ya. Oke, terima kasih Ibu Yanti atas pertanyaannya. Baiklah, mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Mutia terlebih dahulu mengenai teori tentang kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Tadi ya, itu ada 5. Salah satunya yaitu mengenai penguasaan. Jadi maksudnya penguasaan itu adalah siswa tersebut ingin menonjol dalam kelompoknya. Jadi bagaimana cara kita memberikan wadah kepada siswa yang ingin menonjol dalam kelompok, seperti adanya pemilihan ketua kelas. Mungkin dia bisa difasilitasi keinginannya untuk berkuasa tersebut ke arah yang lebih positif gitu Ibu Mutia. Atau yang lebih luasnya mungkin wadahnya seperti OSIS, atau bisa saja dia menjadi ketua OSIS.
Jadi kebutuhan untuk penguasaan itu adalah kebutuhan seorang manusia ingin diakui dalam kelompoknya. Oke, kepada Ibu Mutia, apakah sudah jelas jawabannya? Oke, terima kasih Ibu Mutia. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Ibu Yanwarti mengenai permasalahan yang selalu kita hadapi di sekolah kita ini, di mana setiap paginya bukannya berkurang peserta didik yang terlambat itu dari hari ke hari, tapi kenyataannya malah semakin bertambah gitu ya Bapak Ibu. Padahal juga sudah ada aturan di sekolah kita mengenai jadwal dimulainya PBM atau jadwal seharusnya jam berapa peserta didik tersebut datang di sekolah. Kemudian siapa saja sih yang harus bertanggung jawab dalam masalah tersebut? Untuk yang pertama, kita kan di sekolah kita belum menerapkan ya umumnya gitu kan, hanya beberapa orang yang baru menerapkan restitusi gitu. Dan belum seluruh kita atau sekolah kita kan masih memberikan konsekuensi namanya itu ya. Yang telat nanti disuruh bawa ini, bawa itu, hukuman ya Bu. Ya, sekolah kita kan masih menerapkan hukuman. Sebaiknya kita tidak menerapkan hukuman lagi. Jika ada siswa yang terlambat, itu memang tidak dikasih pajak atau apa. Seharusnya kan bukan itu. Mungkin kita berpikiran awalnya ketika mereka disuruh bekerja, mereka akan jera kan. Besoknya tidak akan telat lagi. Malah mah disuruh karajo macam-macam di mungko. Tapi kenyataannya besoknya dia lagi yang telat. Berarti hukuman yang kita berikan itu tidak memberikan efek jera kepada peserta didik yang bersangkutan. Alangkah lebih baiknya mungkin idealnya kan kita menerapkan restitusi. Kita tanyakan dulu ke murid tersebut kenapa dia terlambat. Berarti karena begitu banyaknya siswa yang terlambat, lalu siapa saja yang harus terlibat di sini? Kalau hari per harinya tentunya guru yang piket terlebih dahulu. Kemudian satu lagi, guru yang mengajar di dalam kelas tentunya juga harus bertanggung jawab ya Bu. Menanyakan kepada murid tadi kenapa dia datang terlambat. Jadi tidak hanya satu orang saja yang akan menangani kasus keterlambatan dari peserta didik tersebut. Kita tanyakan kenapa dia terlambat, lalu kita minta kepada dia apa usaha dia untuk memperbaiki supaya besoknya dia tidak terlambat lagi. Jika besoknya masih terlambat, kita tawarkan lagi solusi lain, karena solusi yang sebelumnya itu tidak efektif untuk mencegah dia terlambat. Begitu seterusnya kita tawarkan sehingga sampailah di satu titik dia memiliki keyakinan dari dirinya sendiri untuk datang ke sekolah sebelum jadwal atau PBM dimulai. Sebenarnya ya itu kan teorinya seperti itu ya Pak Ibu. Untuk menerapkannya ya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tentunya kita butuh proses juga. Demikian jawabannya Ibu Eti. Saya kembalikan kepada Ibu Eti. Dengan adanya pemahaman kita tentang adanya segitiga restitusi, mungkin ada pertanyaan Bagja kita bisa menggunakan cat yang ada di sana untuk menangani masalah-masalah yang ada di sekolah ya. Dan yang khususnya sebagai guru mungkin yang dari kelas masing-masing ya. Mungkin kita beranggapan baik saja karena kita baru tahap awal. Jadi pemahaman kita tentang bagaimana tahapan Bagja, bagaimana segitiga restitusi belum pemahaman kita belum cukup ke sana. Jadi bagaimana penerapannya mungkin masih berangsur nampak ya. Jadi mungkin itu juga perlu kita perbaiki ke depannya. Mungkin kita cari solusi. Jadi dengan adanya hukuman, saya juga sudah bincang-bincang dengan siswa masalah hukuman keterlambatan itu, kenapa dia terlambat begini, kenapa kamu tidak berubah juga. Jadi tidak katanya hukuman seperti itu ya biasa-biasa aja lah Bu katanya. Jadi jadi memang apa yang perlu kita tingkatkan adalah kesadaran diri gitu ya. Itu yang perlu Motivasi yang prinsip dari siswa kita. Kemudian satu lagi, penerapan segitiga restitusi ini kalau menurut pemahaman saya juga bisa dilakukan antar kita bersama rekan kerja. Iya.
Iya. Ini bisa jadi solusi, kita cari solusi bersama tanpa menggurui rekan kita. Iya. Mungkin bisa juga kita lakukan. Ya, berbagi Mungkin ada yang pemahaman ya Ibu. Mungkin ada yang punya permasalahan dalam menghadapi pembelajaran. Iya. Mungkin di sini kita karena kita satu orang, mungkin Iya. ya tetap pembelajaran mungkin agak mungkin kurang sinkron, tapi mungkin dalam hal-hal yang umum bisa kita laksanakan. Iya, jadi harapannya ke depannya ya Ibu, Bapak Ibu di sini jika mengalami masalah, jadi tidak sungkan atau malu bertanya kepada rekan lain. Tujuannya supaya kita mendapatkan win-win solution tadi. Jadi solusi terbaik dari solusi yang ada untuk menangani permasalahan yang kita hadapi. Jadi mungkin itu ya Bapak Ibu, kan selama ini biasanya kita sudah terbiasa menerapkan hukuman. Jadi kesannya hukuman itu sudah mengakar di budaya pendidikan kita. Sementara yang restitusi ini baru mulai akan diterapkan. Jadi wajar saja apabila penerapannya masih belum maksimal atau optimal. Tapi ketika kita terus jadi terus berkomitmen untuk menerapkan ke depannya, maka harapannya semakin hari semakin baik penerapan mengenai restitusi tersebut. Lalu misalkan apabila restitusi itu tidak berhasil kita laksanakan, bukan restitusinya yang salah, mungkin kita yang belum tepat dalam penerapannya. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Ibu Evi tadi, maka berakhirlah kombel kita pada siang hari ini. Saya Dewi Julianti, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada Bapak Ibu dipersilahkan untuk masuk kelas mengamankan peserta didik. Felicia tahu kenapa Ibu panggil ke kantor hari ini? Ibu, Ya, tadi saat jam pelajaran Ibu lihat Felicia tidur di kelasnya. Ibu tadi kan di kelas, ada yang ngantuk. Setiap orang kalau dia ngantuk, dia pasti akan tertidur. Jadi kalau Ibu ngantuk, Ibu juga pasti akan tertidur. Semua orang pasti begitu. Ibu juga pernah kok seperti itu dulu. Ibu, mungkin minta maaf karena sudah tidur di waktu jam pelajaran. Iya, tidak apa-apa. Mari kita cari solusi bersama untuk membantu Felicia menyelesaikan masalah ini ya. Iya, baik Bu. Ibu tahu, pasti Felicia memiliki alasan kenapa Felicia tidur saat jam pelajaran Ibu. Iya Bu, Felicia merasa lelah dan mengantuk karena tadi malam Felicia main HP sampai malam. Felicia masih ingat nggak tentang kesepakatan kelas yang telah kita bikin bersama-sama? Iya Bu, masih. Felicia masih bisa nggak mengingat dan menyebutkan apa saja kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama-sama? Ingat Bu, yaitu disiplin waktu, berdoa sebelum belajar dan setelah belajar, bersikap santun dan hormat kepada orang lain, dan mendengarkan guru dalam menerangkan. Apakah tidur di kelas merupakan salah satu cara menghormati orang lain, Felicia? Tidak Bu. Tapi kamu pasti juga mendapatkan rasa senang karena bisa tidur. Tapi tidur di waktu jam pelajaran itu tidak baik, Felicia. Sekarang, solusi apa yang dapat Felicia berikan ke Ibu agar jam pelajaran berikutnya Felicia tidak tidur lagi di kelas? Saya di rumah akan tidur lebih awal dan tidak bergadang sampai larut malam Bu, agar di kelas tidak mengantuk dan tidur lagi. Ibu mengerti, kelak Felicia pasti ingin menjadi orang yang sukses kan? Iya Bu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk saling melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama demi mencapai sebuah kesuksesan. Jadi, Felicia jangan diulangi perbuatan tadi ya. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama ya. Sekarang silahkan kembali ke kelas dan bergabung sama teman-teman Felicia. Baik Bu.
Bisa fungsi dulu Bu. Ya. Nadira, tadi saat ulangan kimia dengan Ibu lihat Nadira mencontek buku ya? Iya Bu, tadi saya melihat buku untuk mencari jawaban ketika sedang ulangan Bu. Mengapa kamu mencontek saat ujian, Nadira? Ibu tahu, kamu pasti punya alasan kenapa kamu membuka buku. Apakah tadi malam kamu tidak belajar? Tidak Bu, tadi malam saya lupa kalau hari ini ada ulangan Bu. Jadi saya keasikan nonton televisi Bu. Saya lupa untuk belajar Bu. Menonton televisi boleh saja, karena kita juga membutuhkan hiburan. Meskipun tidak ada ulangan hari ini, Nadira harus tetap belajar. Jadi Nadira harus pandai mengatur waktu agar tidak merugikan diri Nadira sendiri. Ya Bu, saya minta maaf. Apakah Nadira tahu nilai apa yang tidak sesuai jika Nadira mencontek saat ujian berlangsung? Nilai kejujuran Bu. Nah, apakah Nadira meyakini keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama? Sudah Bu. Jika Nadira telah meyakini keyakinan kelas kita namun belum bisa menjalankannya, lalu bagaimana usaha Nadira menjalankan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama? Saya harus pandai membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua di rumah. Dan saya harus belajar walaupun tidak ada ulangan harian untuk harinya Bu. Oke Nadira, menurut Ibu, meskipun kita sedang melakukan hal yang kita senangi, kita harus pandai membagi waktu agar kita tidak merugikan diri kita sendiri. Bagaimana menurut Nadira? Iya Bu. Oke, untuk sekarang Ibu harap Nadira bisa membagi waktu dan menjalankan keyakinan kelas yang telah kita buat. Apakah Nadira setuju? Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Nadira. Sekarang Nadira silahkan kembali ke kelas dan bergabung bersama teman-teman Nadira. Baik Bu, saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Maisha. Saya guru biologi SMA Negeri 1 Patamuan, rekan dari Ibu CGP kita, Ibu Dewi Julianti. Tadi Ibu Dewi telah melakukan aksi nyata mengenai disiplin positif, dan kami merasakan yang disampaikan oleh Ibu Dewi itu sangat bermanfaat sekali. Harapannya nanti yang disampaikan oleh Ibu Dewi tadi dapat kita terapkan di sekolah, sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran baik di dalam dan luar kelas itu dengan lebih baik lagi. Terus juga semoga Bu Dewi segera selesai CGP-nya dengan lancar, sukses untuk memajukan SMA kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah video aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Patamuan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Thank you for watching. See you.